Salam kasih karunia, karena semua hanya karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita mungkin pernah mengalami situasi-situasi yang tidak mengenakan buat hati kita. Mungkin kita pernah kecewa, mungkin kita pernah disakiti oleh orang-orang terdekat kita, yang membuat kita akhirnya menjadi sakit hati, terluka, dan hati ini seperti tersayat-sayat, dan akhirnya membuat kita menjadi marah, membuat kita menjadi dongkol, bahkan kita berpikir untuk membalas setiap kejahatan tersebut. Tapi kita akan melihat dan belajar dari Yusuf, bagaimana Yusuf juga mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan. Dia tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Kemudian dia dijual ke tanah Mesir. Sampai di Mesir dia menjadi budak. Setelah jadi budak, dia difitnah oleh istri Potifar yang membuat dia harus masuk ke dalam penjara. Yang berikutnya, dia dilupakan oleh dua orang yang telah ditafsirkan mimpinya, yaitu juru minum dan juru roti raja. Itu pengalaman yang tidak mengenakan, itu pengalaman yang begitu pahit. Tetapi kita melihat bagaimana Yusuf mampu mengampuni orang-orang yang melukai hatinya. Kita akan lihat dalam Kejadian 45 ayat yang kelima. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ini bukti bagaimana Yusuf mampu mengampuni saudara-saudaranya. Ketika Yusuf mengampuni saudara-saudaranya, maka terjadi sebuah kuasa yang besar di balik sebuah pengampunan. Yang pertama, dia mampu melihat positif dan setiap peristiwa yang tidak mengenakan yang harus dialami. Dia mengatakan demikian, janganlah bersusah hati, jangan menyesali. Karena apa? Karena saya ada di Mesir, itu semua karena rencana Tuhan. Untuk apa? Untuk memelihara suatu bangsa yang besar. Dia bisa melihat sisi positif dari setiap masalah, setiap perlakuan yang tidak mengenakan yang dia alami. Kalau dia tidak ke Mesir, mungkin dia tidak bisa memelihara suatu bangsa yang besar. Kuasa yang kedua adalah dia mampu membalas kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya dengan sebuah kebaikan. Dia mengatakan kepada saudaranya, marilah tinggal bersama-sama dengan aku, dan aku akan memelihara kamu. Sungguh hal yang luar biasa, bagaimana Yusuf mampu membalas kejahatan dengan kebaikan. Dia mau memelihara orang-orang yang menyakitkan dia. Dia mau memelihara orang-orang yang telah menjual dia. Bahkan bukan hanya itu saja, ketika Yusuf memberikan sebuah sebuah kuasa yang besar, di mana itu mendatangkan berkat ganda, di mana Raja Firaun mengatakan akan memberikan hal yang paling baik kepada saudara-saudaranya. Itu terjadi karena apa? Karena ada sebuah pengampunan yang dilakukan oleh Yusuf. Kalau saat ini kita mengalami situasi yang tidak mengenakan, kita terluka, kita dikecewakan oleh orang lain, jangan khawatir. Marilah kita belajar untuk mengampuni orang-orang yang menyakiti kita, dan engkau akan mampu melihat sesuatu yang positif dari pengalamanmu tersebut, dan engkau akan mampu membalas kebaikan, membalas kejahatan dengan kebaikan, dan tentunya itu akan mendatangkan berkat ganda. Tuhan Yesus memberkati.